Bab 61. Bayangan pengawasan sekte. Langit sore menggantung kelabu di atas halaman utama sekte Langit Purba. Setelah ujian berakhir, para murid dibubarkan. Namun pembicaraan tentang Xiaohan tidak berhenti. Nama itu bergaung di setiap sudut, dari asrama murid tingkat rendah hingga aula para tetua. Di ruang agung tempat para tetua berkumpul, suasana masih tegang. Aroma dupa memenuhi udara, namun tidak mampu meredam ketajaman tatapan para tetua yang menyorot ke arah satu nama. Xiaohan. Tetua berjanggut putih membuka pertemuan. Suaranya berat, namun syarat kewibawaan. Kalian semua melihat dengan mata sendiri. Anak itu bukan hanya lulus, tapi ia menghancurkan roh raksasa ujian tanpa luka sedikit pun. Kekuatan yang ia gunakan bukan sesuatu yang pernah kita catat dalam sejarah sekte. Tetua bermata elang mengerutkan dahi, nada curiganya tajam. Apakah kita benar-benar percaya dengan ucapannya? Kekuatan murni yang tak kasat mata? Itu terdengar seperti dongeng. Jangan-jangan ia menyembunyikan artefak kuno atau mendapat warisan dari luar sekte. Tetua lain mengangguk, menimpali. Jika benar begitu, membiarkannya bebas adalah bencana. Dunia luar penuh dengan aliansi, sekte bayangan, bahkan iblis menyamar. Apa jadinya jika kekuatan itu jatuh ke tangan musuh? Tetua berjanggut putih menatap tajam ke arah mereka. Kalian semua terlalu gegabah. Justru karena kekuatan itu tidak bisa dideteksi, maka satu-satunya jalan adalah mengawasi dan membimbingnya. Jika anak itu sungguh berbeda, maka kita harus menjadikannya pedang sekte, bukan musuh. Semua terdiam. Kata-kata itu bagai pisau bermata dua, pedang sekte atau belenggu. Di kediamannya, Xiaohan duduk bersila. Lilin kecil menyala redup di sampingnya, sementara dirinya tenggelam dalam hening. Ia bisa merasakan tatapan yang terus mengintai meski tidak ada orang di dalam kamar itu. Pengawasan sekte, gumamnya dalam hati. Mereka ingin memastikan aku tidak berbalik menjadi ancaman. Namun, aku tahu, ada sebagian dari mereka yang menginginkan kekuatan ini untuk diri sendiri. Kekuatan murni dalam tubuhnya berdenyut perlahan, seperti sungai tak terlihat yang mengalir tanpa batas. Tidak ada jejak ki, tidak ada nafas roh, hanya sesuatu yang tenang, namun tak tertandingi. Xiaohan menggenggam tangan. Jika mereka mencoba mengekangku, aku akan tetap melangkah. Kekuatan ini bukan milik sekte, bukan pula milik para tetua. Ini adalah milikku dan jalanku sendiri. Di tempat lain, Lo Feng duduk di bawah pohon batu hitam. Tatapannya gelap, giginya terkatup rapat hingga berdecit. Xiaohan, suaranya serak. Selalu saja kau muncul di hadapanku, membuatku tampak rendah. Sekte mungkin melihatmu sebagai harapan. Tapi bagiku, kau adalah musuh yang harus kuhancurkan. Kedua tangannya bergetar, lalu cahaya merah samar menyelimuti tubuhnya. Itu adalah kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Kekuatan yang diperoleh dari sumber gelap yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Jika sekte memandangmu sebagai pedang, maka aku akan menjadi bayangan yang menusuk dari belakang. Malam semakin larut. Di balik kegelapan, bintang-bintang tertutup awan. Angin membawa bisikan aneh seolah pertanda. Xiaohan membuka matanya. Di kejauhan, ia merasakan riakan energi yang samar. Seseorang tengah mengintainya. Bibirnya melangkung tipis. Jadi, pengawasan itu sudah dimulai. Namun jauh di dalam hatinya, Xiaohan tidak gentar. Ia tahu, jalan ini tidak lagi sekadar perjalanan seorang murid desa terpencil. Kini, ia adalah titik pusat badai yang akan mengguncangkan seluruh daratan. Bab 62. Tatapan tetua yang mendekat. Matahari pagi perlahan naik, sinarnya menembus kabut tipis yang menyelimuti lembah sekte. Namun di dalam hati Xiaohan, cahaya itu terasa lebih dingin daripada hangat. Sejak keluar dari perpustakaan purba, ia tahu setiap langkahnya sudah diawasi. Di halaman latihan, para murid sibuk berlatih jurus pedang dan teknik dasar. Namun mata mereka tak bisa menahan diri untuk melirik ke arah Xiaohan yang berdiri di sudut, dengan tatapan tenang seolah tidak terpengaruh hiruk-pikuk di sekitarnya. Bisik-bisik pun mengalir seperti riak air. Itu dia yang berhasil keluar dari perpustakaan purba. Benarkah dia menggunakan kekuatan yang tidak bisa dilihat?
Mungkin hanya keberuntungan? Xiaohan menghirup napas panjang, tidak menanggapi. Bagi dirinya, suara-suara itu tidak lebih dari desau angin. Namun diam-diam ia menyadari sebagian bisikan itu sengaja ditebar untuk menguji reaksinya. Sore harinya seorang tetua memanggilnya ke aula kecil di samping gunung belakang. Tetua itu bernama Baishun. Pria berusia paruh badan dengan sorot mata tajam, berbeda dengan kebanyakan tetua yang sudah rentah. Ketika Xiaohan masuk, Baishun menyapanya dengan senyum tipis. "Xiaohan, duduklah. Aku sudah mendengar banyak tentangmu." Xiaohan menunduk hormat lalu duduk bersila di hadapan tetua itu. Ia merasakan aura Baishun begitu padat seperti dinding baja yang kokoh. Namun, ada sesuatu dalam tatapan tetua itu yang membuatnya berhati-hati. Tatapan seorang pemburu yang sedang menilai mangsanya. "Aku kagum," lanjut Baishun dengan suara lembut namun penuh tekanan. "Roh iblis perpustakaan. Tidak ada yang mampu menghadapinya hingga kini. Dan kau, seorang murid baru, justru keluar tanpa luka sedikit pun. Apa yang melindungimu, Xiaohan?" Pertanyaan itu bagaikan pedang yang menusuk langsung ke inti. Xiaohan menundukkan kepala, pura-pura tenang. "Saya hanya menggunakan apa yang saya miliki. Tidak lebih, tidak kurang." Baishun menyipitkan mata, bibirnya melengkung samar. "Jawaban yang pintar. Tapi kau tahu, sekte ini tidak menyukai rahasia. Jika kau menyimpan sesuatu yang bisa mengguncangkan keseimbangan, cepat atau lambat, itu akan direbut darimu." Xiaohan menegakkan punggungnya, menatap lurus ke mata Baishun. "Apapun yang saya miliki, itu bukan untuk merusak sekte. Selama sekte tidak mengkhianati saya pun tidak akan mengkhianati sekte." Ucapan itu tenang tapi tegas. Sesaat keheningan mengisi ruangan. Baishun menatapnya lebih lama, seakan ingin menembus lapisan terdalam jiwa Xiaohan. Namun pada akhirnya, tetua itu hanya tertawa kecil. "Baiklah, kau cukup cerdas untuk tidak terpancing. Ingatlah, di sekte ini banyak mata yang lebih tajam daripada pedang. Jangan biarkan dirimu menjadi sasaran." Xiaohan membangkit, menundukkan kepala sekali lagi. "Saya mengerti." Ketika ia keluar dari aula, hatinya bergemuruh. Ia tahu, Baishun bukan sekedar memberi nasihat. Itu adalah ujian, juga peringatan. Malam pun turun. Xiaohan berdiri di tepi tebing menatap bintang yang tertutup awan. Angin malam membawa hawa dingin, tapi hatinya justru dipenuhi api tekad. Jika mereka mengira bisa mengekangku, mereka salah. Jalan ini hanya bisa kuteguhkan sendiri. Bab 63. Latihan rahasia di tengah malam. Malam itu, langit bergelap pekat. Bulan sabit hanya menggantung samar, nyaris tertelan awan hitam yang menutupinya. Suasana sekte begitu hening, hanya suara serangga malam dan gemericik air dari sungai gunung yang terdengar. Di saat semua murid lain telah terlelap, Xiaohan berjalan perlahan menuju hutan bambu di belakang gunung. Tempat itu jarang dikunjungi, hanya sesekali dipakai para murid untuk bermeditasi. Dengan langkah hati-hati, ia memastikan tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Begitu tiba di tengah hutan, ia duduk bersila di atas batu datar. Matanya terpejam, napasnya teratur. Perlahan, tubuhnya memancarkan aura samar, namun bukan aura energi biasa. Tidak ada cahaya, tidak ada kilatan qi. Yang ada hanyalah kekosongan, seakan udara di sekitarnya menghilang. Inilah kekuatan murni yang ia miliki. Tak kasat mata, tak terdeteksi, namun begitu nyata. Gelombang halus merambat dari tubuhnya, menekan dedaunan bambu hingga bergetar. Burung-burung kecil yang bersembunyi di antara dahan terbang menjauh dengan panik. Seolah alam pun merasakan kehadiran sesuatu yang tidak seharusnya ada. Xiaohan mengatur pikirannya. "Aku harus memahaminya lebih dalam. Kekuatan ini melindungiku dari roh iblis, tapi aku tidak tahu sejauh mana batasnya." Ia mengarahkan kekuatan murni itu ke telapak tangannya. Awalnya hanya terasa seperti aliran udara dingin. Namun semakin ia fokus, semakin jelas bentuknya, bukan qi, bukan energi roh, melainkan sesuatu yang lebih murni, lebih asli, seakan inti dari keberadaan dirinya. Tangannya bergerak perlahan,
Batuan kecil di depannya tiba-tiba retak tanpa sentuhan. Garis pecahannya halus, seakan dihancurkan dari dalam. Xiao Han terdiam. Benar, kekuatan ini tidak menyerang permukaan, melainkan menembus langsung ke inti. Tidak ada pertahanan biasa yang bisa menahannya. Namun, kegembiraannya hanya sebentar. Sesudah itu, tubuhnya terasa berat, pikirannya berputar. Mengendalikan kekuatan murni ternyata menyedot energinya lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Seperti pedang tanpa sarung, gumamnya lirih. Jika aku tidak bisa mengendalikannya dengan baik, pedang ini bisa melukai diriku sendiri. Ia pun mulai mencoba teknik baru, membentuk lapisan tipis kekuatan murni sebagai perisai di sekitar tubuhnya. Awalnya tidak stabil, kadang lenyap, kadang muncul terlalu kuat hingga membuat dadanya sesak. Tapi, sedikit demi sedikit, ia mulai merasakan pola yang tepat. Angin malam bertiup, membawa dedaunan kering berterbangan. Namun ketika dedaunan itu menyentuh tubuh Xiao Han, semuanya hancur menjadi serbuk sebelum sempat menyentuh kulitnya. Xiao Han membuka matanya. Peluh dingin mengalir di wajahnya. Tapi tatapannya penuh cahaya tekad. Ini baru permulaan. Jika aku bisa menguasainya, tidak ada jurus, tidak ada senjata, tidak ada kekuatan dunia yang bisa menembus pertahanan ini. Namun tanpa ia sadari, di kejauhan seorang sosok berdiri di balik bayangan pohon. Sepasang mata tajam mengawasi seluruh gerakannya. Bibir sosok itu melengkung tipis, seakan menemukan rahasia besar yang tidak boleh diketahui siapapun. Bab 64. Sosok misterius di balik bayangan. Malam masih pekat. Cahaya bulan sabit yang redup tak mampu menyingkap rahasia hutan bambu. Xiao Han masih duduk bersila, menenangkan aliran nafasnya, sementara kekuatan murni yang baru ia kendalikan perlahan mereda, kembali tersembunyi dalam tubuhnya. Namun ia tidak tahu, dari balik rimbun pepohonan, sepasang mata tajam terus mengawasinya. Sosok itu berdiri tanpa suara, nyaris menyatu dengan bayangan. Jubah hitam panjangnya bergoyang tipis, meski angin malam hampir tak terasa. Benar dugaan para tetua, bisik sosok itu lirih, suaranya dingin. Anak ini menyembunyikan sesuatu yang bahkan tidak tercatat dalam kitab sekte. Bukan ki, bukan roh, sesuatu yang lebih berbahaya. Xiao Han menoleh tiba-tiba, naluri tajamnya merasakan getaran aneh di udara. Ia berdiri dengan sigap, pandangannya menyapu kegelapan di sekitarnya. Kekuatan murni merambat halus di bawah kulitnya, siap melindungi. Siapa di sana? Suaranya datar, namun penuh kewaspadaan. Tak ada jawaban, hanya suara dedaunan yang bergesek di tiup angin. Xiao Han mempersempit matanya. Tidak mungkin aku salah. Ada seseorang. Ia mengerahkan sedikit kekuatan murni, mengalirkannya ke indera pendengaran. Seketika, segala suara di sekeliling terdengar jelas. Riuh jangkrik, aliran air, bahkan detak sayap kelelawar. Dan di antara semua itu, ia menangkap bunyi halus, denyut jantung yang teratur, tak jauh dari posisinya. Keluar, ucapnya tegas. Dari balik pepohonan, sosok berjubah hitam akhirnya melangkah keluar. Wajahnya tertutup topeng perunggu tua, hanya menyisakan sorot mata yang dingin menusuk. Xiao Han menegang. Aura orang itu bukan milik murid biasa, bahkan bukan seperti tetua sekte yang pernah ia temui. Ada sesuatu yang kelam, menekan, seakan membawa hawa maut. "Siapa kau?" tanya Xiao Han, suaranya dalam. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Xiao Han lama, lalu tertawa lirih. "Aku hanyalah bayangan yang diperintah untuk mengamati. Dan kini, aku yakin, kekuatan yang kau miliki bukan milik dunia ini." Xiao Han menggertakkan gigi. Dia tahu, dengan cepat ia mengaktifkan lapisan perisai kekuatan murni di sekeliling tubuhnya. Angin di sekitar berputar, dedaunan berterbangan. Namun sosok berjubah hitam tidak menyerang. Ia hanya mengangkat tangan seakan memberi peringatan. "Tenanglah anak muda, malam ini aku tidak datang untuk membunuhmu. Tetapi ingatlah, kekuatan yang tidak seharusnya ada akan selalu menarik mata yang ingin memilikinya." Kata-kata itu menggantung di udara, berat, penuh makna. Sebelum Xiao Han dapat bergerak, sosok berjubah hitam berbalik. Dalam sekejap, tubuhnya lenyap seolah ditelan kegelapan malam. Xiao Han mengepalkan tangan. Jantungnya berdegup kencang, tapi bukan karena takut.
Bayangan, pengamat, siapapun dia, berarti rahasiaku tidak sepenuhnya aman. Aku harus menjadi lebih kuat sebelum tangan-tangan tersembunyi itu menjangkauku. Malam pun berlalu, namun sejak saat itu, bayangan ancaman terasa semakin nyata di setiap langkah Xiaohan. Bab 65. Persiapan ujian besar sekte. Fajar menyingsing perlahan. Cahaya keemasan menembus gabut tipis yang menyelimuti gunung tempat sekte langit abadi berdiri megah. Di pelataran utama, para murid mulai berkumpul, wajah-wajah penuh ambisi dan ketegangan. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah awal dari ujian besar sekte, penentuan siapa yang layak menjadi murid inti dan siapa yang akan tetap terpuruk di lapisan bawah. Xiaohan berdiri agak jauh dari keramaian. Jubahnya sederhana, tanpa hiasan mewah. Namun sorot matanya tajam, berbeda dari dulu ketika ia dianggap murid lemah. Dalam tubuhnya, kekuatan murni berdenyut tenang, tak terlihat, namun seperti lautan dalam yang menyembunyikan badai besar. Ujian besar, gumamnya lirih. Inilah saatnya aku melihat seberapa jauh aku bisa melangkah, tapi juga saatnya dunia melihat kekuatan murni ini. Di sekelilingnya, murid-murid lain berbisik-bisik. Ada yang menatapnya dengan heran, ada pula yang memandang dengan dengki. Itu Xiaohan, anak desa itu lagi. Entah bagaimana dia bisa selamat dari perpustakaan purba. Jangan kira keluar hidup-hidup berarti dia akan menang di sini. Ujian ini bukan soal keberuntungan, tapi kekuatan nyata. Namun ada juga yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Aura tenang yang dipancarkan Xiaohan tidak sama dengan murid lain. Ia bagaikan gunung kokoh yang berdiri tegak tak tergerak meski badai mendekat. Sementara itu, di panggung batu tinggi, para tetua sekte duduk berderet. Mata mereka tajam, menyapu para murid satu persatu. Tetua berjanggut putih yang pernah menegurnya setelah keluar dari perpustakaan, kembali memandang lama ke arah Xiaohan. Anak ini seolah menyembunyikan samudra di dalam dirinya, tapi bagaimana mungkin? Bahkan mata seorang tetua sepertiku tak bisa menembus pelindung yang melingkupi tubuhnya. Xiaohan menundukkan kepala sedikit, berusaha tidak menimbulkan sorotan berlebihan. Namun hatinya sudah mantap. Aku tidak bisa lagi bersembunyi. Jika ingin melindungi rahasia ini, aku harus berdiri cukup tinggi hingga tidak ada seorang pun yang bisa mengusik aku. Suara gong kuno menggema keras, memecah kesunyian. Para murid, bersiaplah. Ujian besar sekte segera dimulai. Sorak-sorai mencampur dengan dentuman langkah kaki. Murid-murid berbaris menuju arena luas yang dikelilingi ukiran naga dan poniks. Batu-batu kuno di arena itu memancarkan cahaya samar, menandakan formasi ujian telah diaktifkan. Xiaohan melangkah masuk perlahan, tenang namun penuh kewaspadaan. Di sisi lain arena, ia melihat Luo Hafeng. Tatapannya penuh dendam, senyum sinisnya mengembang di bibirnya. Xiaohan, dia berbisik tajam, hari ini aku akan buktikan bahwa apapun kekuatanmu kau tetap akan jatuh di bawah kakiku. Xiaohan tidak menjawab, pandangannya tetap lurus ke depan. Namun dalam hatinya ia tahu, bentrokan besar itu tidak bisa lagi dihindari. Dan di balik semua hiruk-pikuk itu, sebuah pertanda buruk masih membayangi. Kata-kata sosok berjubah hitam semalam terus menggema dalam pikirannya. Kekuatan yang tidak seharusnya ada akan selalu menarik mata yang ingin memilikinya. Bab 66. Ujian pertama, arena pertarungan. Arena utama sekte langit abadi bergetar halus saat formasi kuno diaktifkan. Cahaya biru keperakan mengalir dari ukiran naga dan phoenix di dinding arena, membentuk penghalang transparan yang menjulang tinggi. Ini adalah ruang tertutup, sebuah dunia kecil yang diciptakan khusus untuk ujian. Tidak ada seorang pun bisa masuk atau keluar hingga pertarungan berakhir. Suara gong kuno kembali bergema, keras dan berwibawa. Ujian pertama, pertarungan arena. Murid-murid akan dipasangkan secara acak. Hanya yang mampu bertahan dan menang yang berhak melangkah ke tahap berikutnya. Sorak-sorai bergema dari para murid yang menonton. Bagi mereka, ini bukan sekedar ujian, melainkan panggung untuk menunjukkan harga diri dan kekuatan. Nama pertama yang dipanggil membuat banyak orang menahan nafas. Xiaohan. Seketika, bisikan-bisikan kembali memenuhi udara. Semua mata tertuju pada sosok pemuda berjubah sederhana itu.
Xiaohan melangkah maju dengan langkah tenang, memasuki arena seakan ia melangkah ke dalam lautan yang sudah dikenalnya. Nama lawannya kemudian diumumkan. Lin Hao, seorang murid senior melangkah maju dengan senyum angkuh. Tubuhnya berotot, auranya tajam bagaikan pedang. Banyak yang mengenalnya, Lin Hao terkenal karena jurus pedangnya yang cepat dan mematikan. Hahaha, rupanya lawanku pemuda desa itu. Ejek Lin Hao sambil menghunus pedang tipis berkilau. Sayang sekali, perjalananmu hanya sampai di sini. Xiaohan tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata jernih. Di dalam dirinya, kekuatan murni tetap berdenyut halus menyelimuti tubuhnya tanpa terlihat. Gong berbunyi, pertarungan dimulai. Lin Hao bergerak cepat kilat. Pedangnya menebas udara, menciptakan kilauan perak yang tajam langsung mengarah ke dada Xiaohan. Penonton menahan nafas. Serangan itu terlalu cepat. Banyak yang yakin Xiaohan takkan sempat menghindar. Namun, tepat saat pedang itu hampir mengenai tubuhnya, sesuatu yang tak kasat mata bergetar halus di sekitar Xiaohan. Seperti ada lapisan tak terlihat yang menahan tebasan itu. Dentuman logam terdengar, pedang Lin Hao terpental, seolah membentur tembok baja. Lin Hao terperanjat. Apa? Mustahil. Sorakan dan teriakan keheranan menggema. Banyak murid bangkit berdiri, mata mereka terbelalak. Xiaohan melangkah maju perlahan. Tidak ada aura pedang, tidak ada ledakan energi yang bisa dideteksi. Hanya ketenangan sunyi. Namun dengan setiap langkahnya, tekanan tak kasat mata semakin menghimpit Lin Hao, membuat nafasnya berat. Apa kau lakukan? Teriak Lin Hao, keringat dingin membasahi pelipisnya. Xiaohan akhirnya membuka suara, datar namun tegas. Pertarungan ini sudah berakhir. Dengan gerakan ringan, ia mengangkat tangan. Bukan serangan fisik, bukan jurus teknik. Hanya sebuah dorongan dari kekuatan murni yang melingkupinya, tapi bagi Lin Hao, itu terasa seperti dihintam oleh gunung raksasa. Tubuhnya terhempas keras ke dinding arena, jatuh pingsan tanpa sempat melawan lagi. Hening. Seluruh arena membeku. Kemudian sorak-sorai pecah bercampur dengan bisikan ketakutan. Dia tidak menggunakan teknik apapun, tidak ada energi yang bisa kita rasakan. Bagaimana mungkin? Apa itu kekuatan, roh, atau semacam seni rahasia? Tidak, itu sesuatu yang bahkan para tetua pun sulit jelaskan. Xiaohan berdiri tegak di tengah arena, wajahnya tenang, tanpa sedikit pun kesombongan. Namun di balik keheningan itu, ia tahu satu hal, rahasianya semakin sulit disembunyikan. Di atas panggung tetua, mata-mata tua yang tajam memandangnya dengan penuh selidik. Beberapa terlihat penasaran, beberapa terlihat terancam. Dan di antara kerumunan murid, Luo Feng mengepalkan tangan erat, api dendamnya semakin membara. Xiaohan, cepat atau lambat, aku akan merobek topengmu itu. Bab 67. Lawan kedua, bayangan pedang hitam. Riuh rendah sorakan murid sekte masih bergema ketika nama kedua diumumkan. Setelah Xiaohan menjatuhkan Lin Hao tanpa susah payah, semua orang kini menanti. Apakah ia mampu terus melangkah atau hanya keberuntungan semata? Tetua berjanggut putih melambaikan tangan memanggil nama berikutnya. Luo Feng. Lapangan seketika hening lalu berubah menjadi hiruk-pikuk. Semua mata langsung menajam. Luo Feng, murid berbakat, keturunan keluarga terhormat, dan calon besar untuk menjadi penerus sekte. Sosoknya dikenal dingin, penuh ambisi, dan tak pernah memberi ampun pada lawan. Ia melangkah masuk ke arena. Wajahnya tenang, namun mata menyimpan bara api. Jubah hitamnya berkibar, di tangan kanannya tergenggam pedang panjang berwarna hitam kelam seolah menelan cahaya sekitarnya. Xiaohan, suaranya rendah namun setiap suku kata bagaikan pisau menusuk telinga. Aku sudah menantikan saat ini, aku akan buktikan, kau hanyalah ilusi singkat yang akan segera runtuh di hadapanku. Xiaohan menatapnya dengan sorot mata damai, tanpa emosi yang berlebihan. Kekuatan murni tetap berdenyut di tubuhnya, melingkupinya seperti kabut tak terlihat. Gong berbunyi keras, pertarungan dimulai. Luo Feng langsung menghunus pedang hitamnya, mengibaskan sekali. Cahaya gelap meledak, membentuk bayangan pedang yang menutupi langit arena. Ratusan bahkan ribuan tebasan ilusi meluncur sekaligus, membuat udara bergetar. Murid-murid yang menonton hampir tak percaya, jurus tingkat tinggi dilepaskan sejak awal.
Namun di tengah badai pedang itu, Xiao Han berdiri tegak. Tidak ada langkah mundur. Tidak ada aura kekuatan yang mencolok. Hanya keheningan. Seketika, ribuan bayangan pedang itu lenyap begitu saja begitu menyentuh jarak sekitar tubuh Xiao Han. Seakan ada tembok tak terlihat yang menelan semuanya, membiarkannya menguap tanpa jejak. Mustahil! Teriak Luo Feng, matanya terbelalak penuh amarah. Ia mengibaskan pedangnya lagi. Kali ini jurus pamungkas. Bayangan gelap menelan langit. Langit arena langsung berubah gelap, seakan malam tiba mendadak. Dari kegelapan itu, satu pedang raksasa terbentuk. Turun menghantam Xiao Han dengan kekuatan yang sanggup membelah gunung. Tetapi sebelum pedang itu menyentuh tanah, Xiao Han mengangkat tangan. Tidak ada jurus, tidak ada mantra, tidak ada cahaya energi. Hanya sebuah dorongan dari kekuatan murni yang tak kasat mata. Duar! Pedang raksasa itu pecah menjadi butiran hitam, lenyap tanpa meninggalkan bekas. Gelap pun sirna, langit arena kembali terang. Hening, ribuan murid terdiam. Xiao Han melangkah maju perlahan, sorot matanya tetap tenang. Luo Feng, jika seluruh hatimu dipenuhi dendam, maka pedangmu akan selalu berat. Kau tidak bisa mengalahkanku dengan kebencian. Luo Feng terdiam, tubuhnya bergetar, wajahnya pucat pasi. Untuk pertama kalinya, kebanggaannya diruntuhkan di hadapan semua orang. Tetua berjanggut putih menyipitkan mata. Bisikan antar tetua semakin intens. Dia, kekuatan macam apa itu? Bukan ki, bukan roh, bukan darah. Ini sesuatu yang bahkan catatan kuno tidak sebutkan. Apakah ini ancaman bagi sekte? Sementara itu, Xiao Han berdiri di tengah arena, tatapannya jauh menembus langit. Dalam hatinya ia tahu, pertarungan ini hanyalah permulaan. Jalan menuju rahasia kekuatan murni baru saja terbuka, dan setiap langkah berikutnya akan dipenuhi darah, pengkhianatan, dan takdir yang tak bisa dihindari. Bab 68. Mata yang mengintai dari bayangan. Riuh sorakan dan bisikan masih bergaung di lapangan utama sekte, meski pertarungan antara Xiao Han dan Luo Feng telah usai. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, ada sesuatu yang lebih sunyi, lebih mengerikan. Mata-mata asing yang mengintai dari kejauhan. Xiao Han berdiri di tengah arena. Tubuhnya tegak, nafasnya teratur. Seolah apa yang baru saja ia lakukan hanyalah hal biasa. Pedang raksasa bayangan yang bisa membelah langit runtuh begitu saja di hadapan kekuatan murninya. Tanpa perlu jurus, tanpa teknik. Hanya keberadaan energi misterius yang tak kasat mata. Namun, justru hal itulah yang mengguncangkan seluruh sekte. Para murid masih terpaku. Sebagian kagum, sebagian iri, sebagian takut. Luo Feng yang biasanya menjadi simbol kekuatan murid elit, kini terduduk di tanah dengan wajah pucat. Tak mampu berkata-kata. Harga dirinya hancur dan luka di hatinya jauh lebih dalam daripada kekalahan itu sendiri. Dia bukan manusia biasa, bisik salah seorang murid. Apakah ini kekuatan terlarang? Sahut yang lain, matanya dipenuhi keraguan. Di barisan tetua, wajah-wajah penuh selidik muncul. Beberapa tetua menyembunyikan keterjukutan, sementara sebagian lain jelas menunjukkan kegelisahan. Tetua berjanggut putih menatap tajam ke arah Xiao Han. Sorot matanya seperti ingin menembus ke dasar jiwa. Anak ini, gumamnya lirih. Apa yang sebenarnya kau sembunyikan? Namun bukan hanya para tetua sekte yang memperhatikannya. Di balik gunung kabut, jauh di atas awan, ada sepasang mata merah samar memandang ke arah arena. Mata itu tak berasal dari manusia, melainkan roh iblis kuno yang pernah disegel di sekitar wilayah sekte. Aura gelapnya samar, namun cukup bagi alam sekitar untuk bergetar halus. Menarik, suara dalam yang berat bergema tanpa bentuk tubuh. Kekuatan yang tak pernah tertulis dalam catatan langit maupun bumi. Kekuatan yang menelan semua energi. Kekuatan murni tak kasat mata. Di tempat lain, di dalam hala rahasia sekte, seorang lelaki berjubah hitam berwajah tirus juga menyipitkan mata. Dia bukan murid, bukan tetua, melainkan utusan dari aliansi langit gelap, sebuah kekuatan misterius yang sejak lama mencari bakat aneh untuk dimanfaatkan. Senyum tipis melengkung di wajahnya. Jadi di sekte kecil ini muncul sebuah permata langka. Jika kekuatan itu bisa kita kuasai, dunia akan bergetar.
Sementara itu, Xiaohan sendiri tak terlalu peduli pada sorotan yang mengarah kepadanya. Ia berjalan keluar dari arena, setiap langkahnya terdengar jelas di telinga mereka yang menonton. Hatinya tetap hening, namun dalam kedalaman jiwa, ia bisa merasakan sesuatu. Ada yang mengintai aku dari luar. Kekuatan murninya berdenyut halus, seperti memberi peringatan. Sejak keluar dari perpustakaan purba, kekuatan ini seakan punya kesadaran tersendiri, mengingatkan Xiaohan setiap kali bahaya mengintainya. Saat itu suara tetua berjanggut putih kembali menggema. Pertarungan ini berakhir. Xiaohan, engkau telah menunjukkan sesuatu yang belum pernah terlihat di sekte ini. Mulai hari ini, namamu akan dikenang. Namun ingatlah, semakin tinggi kau melangkah, semakin tajam mata yang akan menatapmu. Jangan biarkan langkahmu menjadi alasan bagi bencana. Suasana hening lagi. Peringatan itu menusuk hati setiap murid. Dan bagi Xiaohan, itu bukan sekedar nasihat, melainkan tanda bahwa sekte sendiri mulai waspada terhadapnya. Xiaohan menunduk hormat, lalu melangkah pergi dari arena. Di belakangnya, puluhan bisikan masih bergema. Di atasnya, mata merah samar terus mengintai. Dan jauh di seberang gunung, utusan aliansi gelap mulai menulis laporan. Jalan takdir Xiaohan kini resmi masuk ke dalam radar dunia. Dia bukan lagi murid desa kecil yang diremehkan. Dia adalah rahasia yang tidak bisa dibiarkan sendirian. Bab 69, Bayangan Ujian Rahasia. Langkah Xiaohan meninggalkan arena perlahan mereda. Namun, gema pertarungan tadi belum juga hilang dari hati para murid. Mereka masih berkerumun, berbisik, dan menatap punggungnya dengan tatapan penuh campuran kagum, iri, bahkan benci. Di kedalaman hati Xiaohan ada sesuatu yang mengganggu, bukan hanya tatapan murid lain atau kecemburuan Luo Feng, melainkan bisikan samar dari kekuatan murni yang berdenyut di tubuhnya. Seolah-olah ada bahaya yang mendekat, namun tak bisa ia lihat dengan mata biasa. Di dalam haula tertutup sekta, para tetua telah berkumpul. Suasana tegang memenuhi ruangan, cahaya obor bergetar pelan. Tetua berjanggut putih memandang semua yang hadir, lalu membuka suara. Xiaohan, anak itu menyimpan kekuatan yang bahkan aku tak mampu pahami. Kekuatan itu tidak terikat hukum elemen, tidak terikat jurus, bahkan tidak meninggalkan jejak qi. Apa yang kalian rasakan? Seorang tetua bermata elang menggelengkan, wajahnya serius. Seolah-olah kekuatan itu bukan bagian dari dunia ini, sesuatu yang berada di luar hukum alam. Kalau begitu, apa yang akan kita lakukan? Tanya tetua lain dengan nada penuh kekhawatiran. Apakah anak itu akan menjadi berkah bagi sekta kita atau bencana? Tetua berjanggut putih menghela nafas dalam-dalam. Tidak ada yang tahu. Namun satu hal pasti, sebelum dunia luar mengetahui lebih banyak, kita harus memastikan anak itu masih dalam genggaman sekta. Kita tidak boleh membiarkannya lepas. Keputusan itu mengalir sunyi ke seluruh ruangan. Setiap tetua mengangguk perlahan, menyadari bahwa Xiaohan kini bukan lagi sekadar murid, melainkan kunci bagi masa depan sekta atau kehancurannya. Sementara itu, Xiaohan menuju kediamannya. Malam mulai turun, bintang-bintang menggantung di langit. Namun pikirannya tidak tenang. Ia bisa merasakan sesuatu dari balik bayangan pepohonan, dari balik dinding-dinding batu sekta, mata-mata yang terus mengintainya. Tetua, murid, bahkan sesuatu di luar sekta, semuanya mulai bergerak. Ia duduk bersila mencoba menenangkan diri. Kekuatan murninya bergetar halus, menyelimuti tubuhnya dengan cahaya tak kasat mata. Lalu dalam keheningan itu, suara samar terdengar di benaknya. Ujianmu belum berakhir. Apa yang kau lawan tadi hanyalah bayangan kecil. Jika kau ingin memahami asal-usul kekuatan ini, ikuti tanda cahaya yang akan muncul di malam tanpa bulan. Mata Xiaohan terbuka perlahan, napasnya tercekak. Itu bukan suara dari luar, melainkan bisikan dari dalam kekuatan murni itu sendiri. Malam itu di tengah tidur para murid, sebuah cahaya samar benar-benar muncul di kejauhan, seperti lentera yang berkedip-kedip di hutan belantara. Xiaohan tahu itu adalah panggilan, namun ia juga sadar keluar mengikuti cahaya itu sama saja melangkah ke dalam bahaya yang mungkin tak bisa ia bayangkan. Di sisi lain, di balik dinding sekta, sosok berjubah hitam yang berasal dari aliansi langit gelap tersenyum tipis. Ia tahu anak itu akan bergerak. Pergilah anak berbakat,
ujian sesungguhnya akan dimulai malam ini, dan aku akan menyaksikanmu dari kegelapan. Langit malam semakin gelap, bayangan menebal. Xiaohan berdiri tegak, matanya menatap cahaya samar di hutan jauh. Tanpa ragu, ia melangkah keluar dari sekta. Langkah itu akan menjadi awal dari ujian rahasia yang akan mengguncangkan takdirnya. Bab 70. Cahaya hutan di malam tanpa bulan. Langkah Xiaohan menembus hutan sunyi, dedaunan bergetar lembut dihembus angin malam. Malam itu benar-benar tanpa bulan, hanya bintang samar yang tersembunyi di balik awan tipis. Namun di kejauhan, cahaya biru kehijauan berdenyut perlahan, seakan lentera yang menunggu kedatangannya. Setiap kali ia melangkah lebih dekat, kekuatan murni di dalam tubuhnya ikut bergetar, beresonansi dengan cahaya tersebut. Xiaohan mengernyit. Ini bukan jebakan musuh, bukan juga ilusi biasa. Cahaya ini seolah tahu aku ada di sini. Apa sebenarnya rahasiamu? Semakin jauh ke dalam hutan, semakin pekat kegelapan. Sesekali terdengar suara binatang buas, tetapi tidak satu pun berani mendekat. Mereka seakan gentar pada aura tak kasat mata yang melingkupi Xiaohan. Akhirnya, ia tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di sana, berdiri sebuah monolit batu hitam setinggi 2 manusia dengan retakan-retakan samar yang bersinar biru. Cahaya itu berasal dari dalam batu, seolah ada sesuatu yang terkunci di sana. Tiba-tiba, kekuatan murni dalam tubuh Xiaohan berdesir kencang, membuat darahnya mengalir lebih cepat. Batu itu merespon keberadaannya. Suara bergema, bukan dari luar, melainkan dari dalam hatinya. Engkau yang memegang kekuatan tanpa bentuk, datanglah. Dunia ini belum pernah mengenalmu. Kau adalah yang pertama. Jika ingin memahami dirimu, bukalah segel kedua. Xiaohan terdiam. Kata-kata itu menusuk dalam. Jadi benar, ini bukan warisan yang diturunkan dari masa lalu. Kekuatan murni benar-benar baru muncul di dunia ini. Dan ia, entah mengapa, menjadi tubuh pertama yang mampu menampungnya. Monolit itu kemudian bergetar. Dari retakannya, keluar sebuah batu jiuk biru melayang perlahan menuju tangan Xiaohan. Ia menggenggamnya, dan seketika tubuhnya terterpa gelombang energi liar. Gambar-gambar asing melintas di benaknya. Bukan jurus, bukan teknik, melainkan pola-pola dasar energi yang tidak pernah tercatat dalam kitab manapun. Seperti asas hukum alam, tetapi dalam bentuk paling murni. Darahnya mendidih. Xiaohan menggertakkan gigi, menahan aliran itu agar tidak menghancurkan tubuhnya. Akhirnya, bisikan itu mereda, hanya menyisakan gema lembut. 1 bulan dari sekarang, bawalah batu jiuk ini ke perpustakaan kuno. Di sana, pintu rahasia kedua akan terbuka. Jika kau gagal, kekuatan ini akan menghilang dan tubuhmu akan hancur. Cahaya pada monolit padam, hutan kembali gelap gulita. Hanya Xiaohan yang berdiri terpaku, keringat dingin membasahi punggungnya. Tangannya menggenggam batu jiuk erat, hatinya berdebar keras. Ia kini tahu kekuatan murni bukan hadiah, melainkan ujian hidup yang menuntutnya terus maju. Di kejauhan, sepasang mata merah menyala, memperhatikan. Sosok berjubah hitam dari aliansi langit gelap menyeringai. Jadi itulah rahasia barumu, Xiaohan. Batu jiuk biru dan kekuatan yang tak pernah wujud sebelumnya. 1 bulan lagi, dunia akan menyaksikan apakah kau layak atau binasa. Xiaohan menatap langit gelap. Jalan ini sudah terbuka, tidak ada lagi pilihan untuk mundur.